Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Fianur Rohmah dengan NIM 2304323. Di sini saya akan membahas beberapa kasus yang dijadikan sebagai bahan materi ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Berikut merupakan 4 poin yang akan dibahas pada setiap kasusnya. Langsung saja kita masuk kepada kasus pertama, yaitu dijelaskan mengenai seorang guru yang mematahkan cita-cita atau impian muridnya. Jadi sang murid memiliki minat dalam bermain musik dan menyanyi, dan dia sudah menjadi penyanyi di mall atau mengisi berbagai acara sejak umur 5 tahun. Lalu pada saat kelas 8 SMP, tepatnya pada tahun 2010, sang guru bertanya kepada murid-muridnya, ketika sudah besar ingin menjadi apa? Teman-temannya menjawab ingin menjadi dokter, guru, atau pilot, dan lain-lain. Sedangkan dia menjawab ingin menjadi penyanyi. Dan respon dari guru tersebut tidaklah etis. Kemudian murid tersebut meralat jawabannya dan mengatakan, saya ingin menjadi dokter. Dari situ, sang anak sudah tidak ingin bermain musik dan menyanyi. Kemudian pada saat akan memasuki bangku perkuliahan, anak tersebut memilih program studi pendidikan dokter. Lalu setelah 3 tahun berjalan, gangguan kejiwaannya terganggu dan mengakibatkan sifatnya berubah menjadi kasar dan di keluarga juga tidak harmonis. Setelah susah payah untuk lulus dari program studi tersebut, dia lulus pada tahun 2021 dan tidak dapat melanjutkan koasnya karena gangguan kejiwaannya semakin parah. Setelah 1 tahun dirawat oleh psikiater, sifatnya kembali menjadi ceria, hangat, dan ingin bermain musik kembali dan menyanyi kembali. Hal ini disebabkan karena adanya rasa tidak menghargai dari seorang guru dan tidak mengapresiasi apa yang diinginkan muridnya. Karena pada dasarnya seorang guru harus paham keinginan muridnya dan cita-cita muridnya dan dapat mengarahkan atau mengembangkan murid tersebut. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu kurangnya pelatihan dari seorang guru tersebut dan menghasilkan perkataan atau perilaku yang kurang etis kepada muridnya. Lalu solusi yang bisa diberikan yaitu tingkatkan atau berikan pelatihan kepada guru-guru agar lebih paham mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan kepada murid. Lalu bisa dengan memberikan bimbingan konseling yang rutin seperti 1 bulan atau 1 minggu sekali diberikan kesempatan untuk murid menceritakan keluh kesahnya ataupun kesehariannya. Dengan itu guru bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan murid-muridnya. Selanjutnya yaitu kasus kedua. Pada berita ini permasalahan yang ada yaitu akan adanya perubahan kebijakan masuk sekolah di Nusa Tenggara Timur, yaitu pada pukul 05.00 waktu Indonesia bagian tengah. Namun setelah mendapat kritik dan respon, pemerintah setempat mengubah kembali menjadi pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah atau setengah 6 pagi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan siswa karena harus berangkat ke sekolah pada waktu yang sangat pagi, terutama keamanan dalam transportasi. Hal ini dapat terjadi karena adanya keinginan untuk meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja pada siswa. Namun hal tersebut akan mempengaruhi fokus siswa pada saat pembelajaran. Karena menurut penelitian Merpaung menjelaskan bahwa umumnya seseorang mulai akan mengantuk pada pukul 21.00 atau 22.00. Akan tetapi pada usia remaja, pada waktu tersebut justru ingin berkarya atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kemungkinan akan tidur lebih larut atau lebih malam. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu keinginan untuk membentuk karakter siswa dan keinginan untuk meningkatkan mutu sekolah. Diharapkan dengan tambahan waktu belajar, siswa akan lebih fokus dan berprestasi dalam belajar. Namun hal tersebut kurang efektif karena siswa akan bosan karena jam belajar yang lebih lama.
Maka dari itu, untuk meningkatkan mutu sekolah dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi guru. Dengan meningkatkan kompetensi guru, kualitas pendidikan juga akan ikut meningkat. Selanjutnya yaitu meningkatkan fasilitas pendidikan dengan memperbaiki fasilitas pendidikan seperti jalan raya, bangunan sekolah, dan sarana lainnya yang dapat mempermudah proses belajar dan mengajar. Lalu tingkatkan dukungan orang tua, karena dukungan orang tua juga penting untuk memperkuat motivasi belajar pada siswa. Selanjutnya yaitu kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan. Selanjutnya kasus ketiga yaitu diperlihatkan sebuah video yang menayangkan dua orang remaja yang sedang mengendarai motor kemudian mengayunkan senjata tajam yang dibawanya kepada mobil yang sedang merekam adegan tersebut. Hal ini disebut kelitih, di mana dua remaja tersebut merupakan pelajar SMK. Hal ini bisa terjadi karena adanya ajakan teman ataupun kelompok. Seseorang akan melakukan itu karena pengaruh dari kelompok yang dia ikuti dan juga pemikiran bahwa jika dapat melakukan hal tersebut akan terlihat hebat. Faktor yang menyebabkan kelitih ini terjadi yaitu yang pertama ada faktor kepribadian. Faktor ini dapat menentukan dan menyesuaikan perilaku di lingkungan masyarakat. Masa remaja dapat dikatakan sebagai masa yang berbahaya, di mana adanya krisis identitas karena belum memiliki pegangan, sehingga dapat menimbulkan kenakalan remaja seperti kelitih ini. Dengan kata lain, sedang dalam proses pencarian jati diri. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Biasanya jika seseorang mengalami kesepian karena kedua orang tuanya sibuk dalam bekerja, anak tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Kesenjangan dalam ekonomi akan menimbulkan kecemburuan sosial lalu mengakibatkan tindakan-tindakan kejahatan. Lalu rekomendasi dan solusi dari kasus ini yaitu pembinaan akhlak yang optimal dari kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu pembinaan moral akhlak pada remaja di sekolah, karena sekolah merupakan tempat strategis untuk memberikan pembinaan tersebut. Yang ketiga yaitu tingkatkan pengawasan orang tua. Yang keempat, lakukan pendekatan khusus kepada remaja yang terindikasi atau sudah melakukan kenakalan remaja. Selanjutnya yaitu kasus keempat. Permasalahan yang ada pada kasus ini yaitu munculnya ChatGPT atau AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat mempermudah tugas atau pekerjaan seseorang. Dikhawatirkan dengan adanya ChatGPT dapat menggantikan peran guru dalam memberikan informasi atau materi kepada siswa maupun mahasiswa. Karena ChatGPT ini dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Juga dikhawatirkan adanya ketergantungan pada ChatGPT, karena jika terlalu berlebihan dalam penggunaannya akan membuat cara berpikir siswa tidak kritis dan menginginkan hal yang mudah dan cepat saja. Hal ini bisa terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Dengan adanya ChatGPT ini, semua permasalahan dalam tugas ataupun pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan praktis. Namun kita tidak dapat menolak atau menghindari munculnya ChatGPT ini. Maka dari itu kita harus dapat menggunakan ChatGPT dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi yaitu karena sadarnya akan manfaat dari ChatGPT ini, yaitu dapat memberikan informasi yang diinginkan atau jawaban yang diinginkan dengan cepat, lalu dapat menjelaskan ketika tugas atau pekerjaan kita memiliki kesalahan. Hal yang dapat dilakukan atau solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan AI ini, karena AI atau ChatGPT ini dapat digunakan oleh guru untuk memberikan materi atau informasi yang lebih menarik. Lalu guru harus memfasilitasi dengan memberikan kesempatan murid untuk berdiskusi.
atau memberikan pendapatnya. Dengan itu, pemikiran siswa atau mahasiswa dapat tetap terasah meskipun dengan adanya ChatGPT ini. Selanjutnya yaitu kasus kelima, yaitu mengenai turunnya motivasi belajar siswa karena adanya perkembangan teknologi. Dan juga penggunaan teknologi pada saat corona yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring. Namun terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya, penggunaan teknologi memang meningkat, tetapi tidak semua orang atau murid menggunakan internet untuk belajar. Dan juga menurunnya motivasi belajar karena adanya teknologi, murid atau peserta didik lebih sering menggunakan sosial media dibandingkan untuk pembelajaran. Contohnya seperti penggunaan game online. Hal ini bisa terjadi karena adanya kemudahan dalam mengakses media sosial dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua. Faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi yaitu mudahnya dalam penggunaan media sosial dan juga akses kepada konten-konten yang menarik dan menimbulkan rasa senang kepada penggunanya. Lalu strategi belajar dari guru yang kurang menarik dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua. Solusi yang dapat dilakukan yaitu tingkatkan pengawasan orang tua, seperti memberikan batasan kepada anak berapa lama dia bisa menggunakan smartphone setiap harinya. Lalu gunakan media belajar yang menarik seperti video, animasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu memberikan apresiasi kepada murid. Dengan itu, murid akan bersemangat untuk melakukan pembelajaran karena dapat diapresiasi oleh guru itu sendiri. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.